Kita mendengarkan begitu ya Pak, pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia di mana keputusan terbarunya adalah menahan suku bunga acuan di level 6%. Mungkin boleh tanggapan Bapak mengenai hal ini, utamanya mengingat sebenarnya kan sepanjang tahun 2024 ini diselimuti optimisme bahwa era suku bunga tinggi ini akan berakhir. Namun nampaknya di akhir tahun ini di luar prediksi atau di luar proyeksi. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan Pak Niko. Dari kami memahami bahwa kenapa Bank Indonesia menahan penurunan suku bunga, karena harus menjaga salah satunya nilai tukar uang rupiah kita. Jangan sampai kemudian melemah signifikan. Jadi memang Bank Indonesia harus mencari balancing antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga nilai tukar rupiah kita. Tapi kami dari pelaku usaha berharap agar sebisa mungkin memang terjadi penurunan suku bunga. Karena itu akan membantu perekonomian untuk bisa bergerak dan tentunya bisnis dari para pelaku usaha akan bergerak lebih baik lagi. Oke, baik. Ini keputusan dari Bank Indonesia menahan suku bunga acuannya di akhir tahun ini. Apakah juga mempengaruhi strategi dari Adira Finance? Mengingat dari Adira Finance ini kan ada beberapa produk begitu. Ya. Apakah memang reaksi dari masyarakat ini secara langsung dirasakan dari keputusan Bank Indonesia yang barusan kita dengarkan, Pak Niko? Oke. Tentunya ini juga berimpact terhadap strategi kami. Karena sama di Adira Finance kami tadinya berharap bahwa di tahun depan penurunan suku bunga itu akan cukup signifikan. Yeah. Tetapi mengerti karena dengan situasi terutama khususnya yang di Amerika Serikat dengan pemilihan presidennya terpilih Presiden Trump, di mana proteksi akan meningkat, tentunya suku bunga ini harus ditahan agar impact dari proteksi di Amerika Serikat itu tidak terlalu berimpact di Indonesia. Nah, melihat itu kami strateginya tentu satu adalah efisiensi. Di mana di Adira Finance di semua lini kita berharapkan ada efisiensi. Dari segi biaya-biaya, dari sisi manpower cost, sehingga itu akan membantu untuk pertumbuhan profitability perusahaan. Itu efisiensi. Kedua, strategi pendanaan sendiri tentunya kita nggak bisa tinggal diam. Kalaupun memang suku bunga tidak akan turun, kita mencoba diversifikasi untuk mencari pendanaan kita baik dari onshore maupun offshore dari luar negeri, di mana kita berharap dari dukungan semua itu termasuk dari induk perusahaan kami, dari Bank Danamon maupun dari MUFG Group, kami bisa mendapatkan pendanaan yang juga jauh lebih baik untuk di strategi pendanaan kami. Oke. Gitu, Dina. Baik, mungkin boleh dielaborasikan sedikit Pak. Ini kan keputusan dari manajerial melihat sejumlah tantangan yang ada adalah salah satunya ya tadi efisiensi, tapi juga ada upaya untuk diferensiasi. Diferensiasi seperti apa Pak yang akhirnya dilakukan? Pendanaan. Ya. Jadi dari sisi pendanaan kami, tentu kita bisa cari alternatif. Apakah bisa meminjam dari perbankan, apakah dengan isu bonds atau obligasi, ataukah bisa kita pinjam dari dana di luar, ataukah dari luar negeri maksudnya ya, ataukah dengan kita berkolaborasi dengan Bank Danamon di mana kita melakukan joint venture. Jadi beberapa alternatif pembiayaan itu kita melihat sesuai dengan situasi market di lapangan. Alternatifnya berarti ditambah begitu Pak, melihat tantangan yang ada? Bukan ditambah, tapi kita sudah melakukan itu semua. Tinggal proporsinya kita melihat di mana yang lebih besar. Kita melihat kalau di mana suku bunganya lebih murah di mana, kita akan masuk di situ. Misalnya dengan isu bonds jauh lebih murah daripada kita pergi meminjam loan di luar negeri. Karena kan sekarang ini dengan situasi fluktuasi nilai tukar yang begitu tinggi, swap rate kita kalau kita mau minjam di luar negeri itu kan juga ikut meningkat resiko risk kita. Jadi tentunya akan lebih baik kita mencari pendanaan di dalam negeri saja. Oke, baik. Jadi diversifikasi itu ya kita akan lihat ini. Oke. Terlepas dari tren suku bunga acuan tadi dan juga strategi dari Adira Finance untuk menghadapi tantangan tersebut, kita tahu bahwa belakangan ini juga masih ada isu-isu atau fenomena-fenomena yang menjadi tantangan bagi ekonomi negara kita begitu. Ini juga ditunjukkan dari data Gaikindo yang akhirnya merevisi target penjualan mobilnya di tahun 2024 yang tadinya 1,1 juta unit menjadi 850.000 unit
Hamid. Kita tahu bahwa selama beberapa bulan terakhir atau bisa dikatakan pada semester 2 di tahun 2024 juga masyarakat banyak yang akhirnya berteriak kelas menengah akhirnya semakin tertekan, daya beli masyarakat menurun. Apakah ini juga dirasakan oleh Adira Finance dan berapa penurunan yang terasa di Adira Finance? Oke, dua hal nih jadi tanya ya. Pertama tadi Dina tanya kenapa market itu direvisi. Kedua, terasa atau tidaknya di Adira Finance. Kami melihatnya begini. Jadi ada dua hal yang menyebabkan secara garis besar ya, menyebabkan market daripada mobil yang ada di Kaigindo itu menurun sehingga mereka merevisi. Pertama, tentunya kita lihat bahwa dari sisi harga jual produk, kenaikan harga jual produk dibandingkan dengan daya beli masyarakat, itu terjadi significant gap yang luar biasa. Ambil contoh, sejak 10 tahun terakhir ini anggap dari 2013, kita anggap mobil Avanza. Itu harganya dari 100 juta, naiknya udah menjadi 200 juta. Udah hampir 2 kali lipat lah. Tetapi daya beli masyarakat dari 2013 sampai sekarang, tiap tahunnya Dina tahu kan, naiknya cuma 5%, 7%, 8%, always single digit. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya sekarang nih gapnya makin terjadi signifikan. Harga mobilnya naiknya lebih tinggi daripada kenaikan daya beli masyarakat itu sendiri. Kedua, daya beli masyarakat itu sendiri juga terganggu. Salah satunya adalah dengan harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat signifikan, inflasi lah kita sebut lihat. Ya. Jadi inflasi itu juga mengganggu dengan harga kebutuhan pokok yang naik, harga barang yang lain-lainnya yang naik. Belum lagi kita lihat ada wacana-wacana bahwa PPN akan naik tahun depan ke 12%. Tahun 2024 ini udah 11%. Jadi harga barang tuh semua udah meningkat naik. Belum lagi kita kena sandungan lagi nih. Diakui atau tidak diakui, yang namanya judi online itu mengganggu daya beli masyarakat kita. Judi online, kan disampaikan oleh pemerintah dari PPATK bahwa itu luar biasa tuh omsetnya sampai ratusan triliun. Betul. Dari mana uang itu? Pasti dari masyarakat juga kan. Sehingga daya beli masyarakat udah kena biaya tinggi, kena juga judi online. Jadi kira-kira seperti itu bayangannya untuk di marketnya otomotif sendiri.